Senpai no Iken. Yuk, balik lagi bersama saya Sena di Senpai no Ikeng. Kali ini kita bakalan masih bahas seputar pemagangan. Masih bahas seputar pemagangan. Ya, pemagangan itu apa sih? Itu yang kerja di Jepang itu loh. Mau itu magang yang 3 tahun ataupun itu Tokutegino yang 5 tahun. Tapi sekarang kita bakalan bahas masalah yang terjadi di lapangan. Masalah yang terjadi di lapangan. Jadi buat yang magang itu bukan cuma belajar aja di Indonesia, belajar, latihan, dan berangkat, udah kerja gitu aja. Senang-senang di sana, karena yang diposting orang-orang yang lagi di Jepang itu yang senang-senangnya aja. Nggak ada penderitaan di sana, nggak ada, pokoknya yang posting penderitaan nggak ada lah di sana. Kebanyakan orang-orang posting itu kan yang baik-baiknya aja. Nah, sekarang saya bakalan jelasin penderitaan anak-anak yang berangkat ke Jepang itu biasanya apa sih? Saya bakalan bahas yang paling sering terjadi dan paling sering dicurhatin ke saya aja. Mau itu dari anak-anak LPK saya ataupun mungkin followers-followers saya di Instagram. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah kekerasan. Kekerasan, misalkan dipukul orang Jepang, dikeplak kepalanya, atau dimaki-maki, dimarahin, akhirnya stres. Padahal kalau misalkan kita nggak ngerti-ngerti amat, mereka maki-maki kita juga yang nggak paham, udah aja biarin padahal kan. Cuman ya mungkin itu jadi tekanan mental buat anak-anak yang mau magang ke Jepang. Jadi menurut saya sebelum kalian magang ke Jepang, kalian tuh kerja dulu deh di Indonesia. Kerja dulu di Indonesia, coba tekanan kerja di Indonesia itu seperti apa. Jangan kerja sama saudara, sama orang kenal, kerja sama yang bener-bener dia itu jadi bos kita gitu. Di mana kita itu dipres buat kerja, benar-benar ditekan buat kerja. Makanya kan syarat atau lowongan kerja biasanya bisa bekerja di bawah tekanan. Nah itu maksudnya tuh untuk itu. Jadi ketika kalian ditekan, dipres, kalian itu nggak ngedown gitu. Kalian itu nggak malah, ya pokoknya nggak manja lah intinya. Jadi kalau bisa sebelum kalian berangkat ke Jepang ya cobain kerja dulu di Indonesia deh, setahun lah minimal. Setelah itu sambil ngumpulin modal kan, sambil ngumpulin modal kerja dulu di Indonesia, barulah kalian niatin ke Jepang. Jangan langsung aja kerja ke Jepang. Kalau mental kerja kalian nggak ada, ke sana berangkat, ya ngeluh kebanyakan. Banyaknya ngeluh gitu. Oke, balik lagi tadi yang paling sering diaduin itu tentang kalau misalkan kekerasan ya, dikeplak kepalanya dan lain-lain. Kalau misalkan dikeplak kepalanya, orang Jepang itu kalau misalkan bercandaan pun seperti itu. Jadi ngekeplak kepala atau mukul kepala itu biasa. Plak gitu. Itu hal yang biasa kalau di Jepang. Bahkan ada lawakan Jepang namanya manzai. Coba kalian cari manzai Jepang. Jadi dia tuh seperti stand up gitu, tapi dua orang. Yang satunya jadi acting kayak orang bodoh, yang satunya yang pinternya gitu. Nah, yang bodoh ini yang sering dikeplak kepalanya, pak gitu. Di sana tuh biasa ngekeplak kepala. Kalau kita mah sama ke pundak lah, pak gitu. Ke pundak. Kalau kita kan mereka kepala, pak. Sampai bunyi kadang. Nah, kalau misalkan yang dikeplak kepala, kita itu nggak perlu langsung gimana ya, tersinggung dan lain-lain. Jelasin aja, kalau di Indonesia ngeplak kepala itu nggak boleh. Karena itu adalah hal yang paling tidak baik atau paling sitsure. Paling sitsure, paling nggak sopan kalau di Indonesia. Kalian jelasin aja seperti itu dulu. Terus kalau misalkan dipukulnya badan dan lain-lain pas lagi kerja. Nah, ini nih. Orang Jepang itu, yang saya tahu sampai sekarang, orang Jepang itu nggak suka mukul sih. Kalau brengsek banyak. Orang Jepang brengsek, orang Jepang mainin gaji, misalkan itu juga banyak sebenarnya. Tapi kalau kekerasan sampai sekarang, saya belum ngalamin gitu tuh. Nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau misalkan emang teman-teman ada yang ngalamin kekerasan, coba di bawah komen-komen ceritain keresahan kalian itu seperti apa. Tapi dari kasus-kasus yang saya hadapin gitu tuh, ada yang curhat atau kumianya minta bantuan untuk nerjemahin permasalahan si anak dan perusahaannya, atau si anak sama senpainya, sama rekan kerjanya gitu, sama yang orang Jepang. Itu kebanyakan orang Jepang mukul tuh pas gini. Kebanyakan ini tuh terjadinya di Gemba atau di lapangan kerja inilah, bangunan-bangunan gitu ya. Di bangunan atau di pertanian, pokoknya yang berat-berat gitu. Nah, kebanyakan dipukul itu bukan karena si orang Jepangnya pengen mukul atau apa, karena udah kesal kelepasan gitu kebanyakan. Kesalnya karena apa?
Karena orang Indonesia ataupun siapapun itu, bukan orang Indonesia aja yang magang, ketika disuruh dia jawab iya. Misalkan, tolong angkat kayu itu. Pakai bahasa Jepang, tolong angkat kayu itu. Dijawab, iya, hai. Oke, iya, udah diiyain ya. Tapi dia tuh nggak ngangkat si kayu tersebut gitu tuh. Dia tuh nggak ngangkat si kayu tersebut. Karena apa? Karena nggak ngerti. Nggak ngerti tapi ngeiyain. Otomatis orang yang tadi nyuruh udah menyerahkan kan. Ya udahlah, dia udah mau ngangkat. Pergilah ke tempat lain dia. Ketika balik lagi si kayu masih di situ. Kesel dong. Oke lah kalau kayak gitu posisinya, kesal. Tapi kalau misalkan kerjanya lagi diburu-buru. Kalau lagi diburu-buru. Tolong ambilin A, tolong ambilin B, tolong itu angkat ke sana. Lagi diburu-buru nih, lagi kerja. Lagi panas-panasnya kerja. Dianya udah jawab iya, orang Indonesia atau orang luar negerinya, bukan orang Jepangnya. Udah jawab iya, tapi nggak dikerjain. Otomatis kesel dong. Nah, makanya di sini, kalau misalkan kita nggak paham, jangan bilang iya. Udah bilang aja nggak ngerti gitu, apa maksudnya. Bilang, tanyain. Lebih baik kalian terlihat bodoh dan kalian dimarah-marahin di awal-awal. 1, 2 bulan, 3 bulan pertama, kalian belajar dulu. Benda-benda yang ada di tempat kerja kalian itu apa aja, pekerjaannya kayak gimana aja, kalian bodoh dulu nggak apa-apa. Dikit-dikit tanya. Catet. Jangan sampai ngeiyain sebuah perintah tanpa kalian mengerti apa sebuah perintah, apa itu perintahnya. Apa arti perintahnya. Ingat, jangan pernah mengiyakan sebuah perintah yang kalian nggak ngerti sama sekali apa yang diperintahkan. Karena jatuh-jatuhnya kalian bakal dimarahin atau mungkin bahkan dipukul karena kesel gitu tuh. Ya sama aja, kita nyuruh teman kita, tolong ini dong. Dia udah jawab iya, tapi nggak dikerjain. Kesel kan? Sama. Orang Jepang pun seperti itu. Jadi solusinya ya pas di Indonesia. Daripada kalian belajar pas di Jepang, lebih baik pas di Indonesia kalian belajar giat. Minimal kotoba, kosakata. Kalau kosakatanya udah tahu, minimal kita tahu bendanya apa. Tapi kalau kosakatanya nggak tahu, misalkan disuruh ngambil palu, tapi palunya nggak ada, nggak tahu. Palu itu apa? Yang diambil malah arit atau malah golok. Itu kan salah. Tapi kalau kotobanya tahu, palu, dia nyuruhnya ngambil atau simpen, tinggal kita lihat situasi. Kalau misalkan kalian lagi pegang palu, berarti itu disuruh simpen. Kalau misalkan palunya ada di sana, berarti itu disuruh diambil. Itu aja kan? Kotoba, banyakin kosakata. Buat kalian yang belum berangkat ke Jepang, dari sekarang deh, banyak-banyakin kosakatanya sebelum kalian berangkat. Dan sebelum kalian nanti menyesal di sana. Daripada nanti kerjanya kena mental, lebih baik susah dari sekarang. Oke? Nah, dan lagi buat kalian yang emang buat kalian yang pengen ke Jepang tapi nggak mau ngeluarin uang banyak-banyak buat belajar di tempat kursus atau di LPK, kalian bisa ikut kelas saya. Kelas saya itu langsung dipegang sama MEA. MEA itu apa? MEA itu ya sebuah perusahaan dan di situ saya jual kelas saya. Di sana nanti ada member, ada grup WhatsApp dan lain-lain. Jadi selain kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa ngobrol-ngobrol atau sharing sama teman-teman yang udah jadi member di sana. Kelasnya di mana? Langsung linknya ada di bawah. Oke, soreja, mata aimashou.